ada yang pantas pengganti sosok Maulana. Begitu Bang ya? Selain dari Maulana, Selain kalau saya dari melihatnya Maulana. belum. Jadi udah kita ini ada program namanya Face to Kandidat 2024. Nah ini dia pemirsa. Jadi sengaja mengundang salah satu tokoh kita anggap ya di Provinsi Jambi, karena beliau juga banyak membidangi organisasi yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Nanti kita tanya mau kemana arah beliau. Selamat datang Pak Rashid Ridho. Selamat datang, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bang kita, Bang Rashid Ridho, di mana sudah malang melintang di dunia birokrasi. Sebelumnya di mana saja Bang beraktivitas waktu menjadi kedinasan waktu itu? Jadi begini, dari awalnya dari CPNS atau PNASN lah dulu dan Iya. mulai diangkat jadi ASN itu tahun 1982. 1982. Ya. Waduh. 1982 di Provinsi Jambi, tepatnya di Kanwil Depkes Provinsi Jambi. Mengawali karir sebagai PNS di lingkungan Kanwil Depkes Provinsi Jambi dari Desember 1982 sampai dengan artinya Pak Bambang Prianto, Bambang Sum waktu itu tahun 2008 ya, terpilih jadi Wali Kota Jambi bersama Sum Indra. Nah, pada waktu itu kita komunitas Tapanuli Selatan ataupun waktu itu belum Tapanuli bagian selatan. Waktu itu masih Tapsel. Komunitas Tapanuli Selatan. Ya, gitu ya, komunitas Tapanuli Selatan. Memang gesit membantu beliau Bambang Sum pada waktu itu sebutannya menjadi wali kota dan wakil wali kota provinsi Kota Jambi. Pada waktu Bambang Sumlah Kota Jambi pertama memilih secara langsung. Secara langsung. Ya, pada tahun 2008. Nah, singkat cerita, setelah beliau dilantik menjadi wali kota, awal tahun 2009 saya diundang ke rumah beliau waktu masih di Nusa Indah. Ya, di Nusa Indah. Ya, Nusa Indah, di rumah kediaman pribadi Pak Bambang Prianto yang sudah jadi wali kota Jambi. Akhirnya ya dengan segala pertimbangan beliau barangkali, saya diajaknya harus turun gunung dari provinsi pindah ke kota. Pindah ke Kota Jambi, ke pemerintah daerah Kota Jambi, tepatnya di Dinas Kesehatan. Iya. Tahun 2009. Awal. Tahun 2009 awal itu pindah dari lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ke lingkungan pemerintah daerah Kota Jambi, tepatnya di Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagai sekretaris dinas. Ya, waktu itu kepala dinasnya adalah Dr. Sahlia Lubis. Tahun lalu beliau meninggal. Seperti si Tanggang masih baru Pak Tanggang ya? Tanggang belum lagi, masih jauh ini ya? Belum ya. Nah, dari tahun 2009 sekitar 1 tahun di Dinas Kesehatan Kota Jambi itu, ya Pak Bambang Prianto menyuruh saya untuk ke BKD Kota sebagai sekretaris. Namun pada waktu itu BKD itu entah bagaimana pas waktu saya berangkat lagi menunaikan ibadah haji tahun 2010, ya kepala BKD-nya entah bagaimana berhenti dinonjolkan. Akhirnya sepulangnya saya naik haji, status saya waktu itu masih sekretaris BKD Kota, akhirnya dipanggil oleh Pak Bambang sebagai wali kota, ditunjuknya merangkap PLT Kepala BKD Kota. Sekretaris BKD merangkap PLT Kepala BKD Kota. Dari tahun 2010 awal sampai dengan November 2011 di BKD. Sekretaris 1 tahun lebih
hampir 1 tahun merangkap sebagai PLT BKD Kota Jambi. Nah, November 2011 akhirnya Pak Bambang Prianto sebagai wali kota melantik saya menjadi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Oh, itu yang paling lama itu sepertinya tuh. Iya, sampai pensiun saya di situ. Sampai pensiun ya. Sampai pensiun. Tahun berapa pensiunnya itu, Abang dah? Pensiun saya Januari 2020. 2020 ya? Ya, dengan masa kerja atau kedinasan saya dari Desember 1982 sampai 2000, 38 tahun 1 bulan. Masa kedinasan mengabdi di birokrasi, di lingkungan Pemda Kota Jambi, Pemda Provinsi Jambi, dan Pemda Kota Jambi. Iya, jadi ini teman-teman ya, masyarakat Kota Jambi inilah sosok Bang Rasid Ridho ya, yang lebih dikenal apa Bang Rasid ya? Bang Rasid Ridho Siregar ya. Tambah Siregarnya. Satu marga dong Bang. Jadi Bang, ngomong-ngomong gini Bang, Abang kan udah pensiun ini. Tentu saya tambahin dulu mungkin. Apa dulu Bang? Apa perlu itu? saya tambahkan apa mungkin. itu, pada waktu saya diharuskan harus pindah oleh Pak Bambang Prianto sebagai wali kota. Iya Bang. Pada ya. waktu itu saya bersama Pak Maulana di provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Oh, sempat duduk sama Dr. Maulana. Dr. Maulana yang wakil wali kota sekarang saat ya? ini ya. Iya, nah, iya. artinya begitu dia melihat ya karena waktu itu kan Pak Bambang sebagai wali kota yang nyuruh pindah ke kota dari provinsi kan. Iya. Akhirnya kita pokoknya uruslah itu. Saya masih ingat betul sampai sekarang, malam Jumat saya dipanggil ke rumah pribadi di Nusa Indah. Besoknya dilantik. Ada pelantikan, saya termasuk yang dilantik, tapi saya tidak hadir. Karena memang tidak seperti itu. Ada yang prosedur untuk birokrasi kita sebagai ASN itu kan. Nah, jadi pada waktu itu saya Pak Dr. Maulana, waktu itu dia sama-sama eselon 4 kami di Dinkes Provinsi. Karena dia melihat saya pindah ke kota, akhirnya dia juga ingin ikut pindah ke kota supaya lebih dekat lagi dengan tempat tinggalnya di Rumah Sakit Anissa sekarang. Wah, berarti hubungan emosional, kedekatan Abang sama dekat dengan Pak Maulana ya? Kalau dibilang sudah kayak keluarga. Udah kayak keluarga? Sudah kayak keluarga. Karena gini ceritanya. Apa tuh Bang? Waktu dia dokter PTT, kita kan menempatkan beliau itu di Kota Jambi, tepatnya bertugas di Puskesmas Pelayangan seberang kota. Iya Bang. Dokter Nadia itu sebagai istrinya itu tidak jadi PTT, melainkan begitu tamat dokter umum langsung jadi PPDS di Brawijaya Malang, ambil objin kebidanan. Nah, jadi kalau Bu Nadia, istri Wawako kita sekarang itu, dulu kami bikinkan masuk dia sebagai, karena dulu dokter itu walaupun pada waktu tamat dokter umum tidak PTT, begitu tamat spesialis juga wajib melakukan masa bakti sebagai PTT. Iya Bang. Nah, begitu dia tamat sudah jadi objin dokter spesialis kebidanan, kita bikin ditempatkan oleh Depkes lah dia sebagai dokter spesialis PTT. Ditempatkan di kota, persisnya di Puskesmas Pakuan Baru. Karena itu 2 tahun apa 3 tahun itu ya? 3 tahun. Dokter Nadia itu dokter PTT. Jadi begitu dekat sehingga Abang tahu beliau tuh Bang ya, sehingga saat ini ya, mulai dari awal dia masuk di PTT kata Abang tadi, Abang mungkin ada campur tangan Abang mungkin membantu beliau masuk Kota Jambi. Seperti apa ceritanya Bang? Kalau soal kedekatan memang boleh dibilang sangat dekat dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya, yang sama-sama di kesehatan. Ya. Karena memang awalnya karena saya pindah dari provinsi ke kota, dia ikut juga niatnya supaya lebih dekat bisa, karena waktu itu rumah sakit bersalin, belum rumah sakit umum itu kan, rumah sakit bersalin ibu dan anak. Waktu itu kita bikin yang meresmikannya Pak Bambang Prianto, wali kota terpilih. Belum dilantik wali kota, tapi kita nyuruh dia meresmikannya sebagai wali kota terpilih waktu itu ya. Ya.
Luar Waktu biasa. itu masih tahun 2008. Luar biasa ide cemerlang gitu Pak. Ternyata kan terwujud walaupun wakil dulu ya. Ya. Enggak, itu kan bagian dari doa itu Bang. Jadi 2009 kami sama-sama pindah dari Dinkes provinsi ke kota, sama-sama di Dinkes kota dengan Dr. Maulana itu. Tapi memang ya itu garis tangan mungkin garis tangan. Ya memang 2013 dia bergabung sama Sumindra. Pak Sum yang waktu itu wakilnya Pak Bambang Prianto. Iya, betul. 2013 mereka bergabung. Kalau nggak salah waktu itu simpatik. Nama itunya. Grupnya ya. Singkatan mereka Sumindra Maulana itu kan. Iya. Nah tapi rivalnya kan Pak Pasas sekarang ini kan kalah di situ. Ya sehingga setelah dilantik Pak Pasa menjadi wali kota, beliau itu masih tetap di Dinas Kesehatan Kota. Oh gitu. Pak Maulana. Nah jadi melihat anunya mungkin Pak Pasha pun mengangkat beliau lah jadi Direktur Rumah Sakit Abdul Manap. Waktu itu ya? Ya. Kalau salah tahun 2014 kalau salah itu. Dia dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Abdul Manap Kota. Si Pak Maulananya. Pak Maulananya. Jadi dari tadi kita ngomongin Pak Maulana nih terus ini Bang. Artinya Bang mungkin ada doa lagi enggak berikutnya? Tadinya Abang berdoa mungkin waktu itu kan di 2008 katanya. Iya. Ya kan? Ternyata jadi wakil wali kota. Nah, untuk sekarang ada doa lagi enggak untuk 2024? Akan jadi wali kota atau orang nomor 1 di Kota Jambi? Jadi singkat ceritanya 2019 beliau berpasanganlah dengan Pak Pasha. Rivalnya menjadi Pak Abdullah Sani kan menjadi hanya 2 pasang pada waktu 2018. Sani Iji, Sani Iji dan Pasha Maulana. Ya. Nah waktu itu memang kita di belakang layar memang. Karena Abang masih birokrasi ASN kan tidak boleh ikut campur menjadi menjadi tim sukses atau apa tidak boleh. Tapi secara komunitas kita di Tapanuli Bagian Selatan bulat mendukung Maulana untuk menjadi wakilnya Pak Pasha. Waktu itu ya. Waktu itu 2019. Nah tentu ya itulah mungkin jenjang beliau untuk berkarir. Nanti ya tentu tujuannya kan menjadi nomor 1 di tahun 2004. Itu harapan terbesarnya. Harapan ya kelompok kami lah bilang kelompok kita Tapanuli Bagian Selatan inginnya supaya 2004 beliaulah yang menggantikan meneruskan apa yang sudah dibangun mereka di Kota Jambi ini. Oh, luar biasa itu dia. Artinya signifikan ini Bang. Artinya klub Pak Maulana ya di 2004. Kalau rancangan kita memang ya waktu itu saking kalau kedekatan antara Pak Maulana dengan kita keluarga besar Tapanuli Bagian Selatan itu karena memang dia juga melihat bahwa orang Tabaksel ini memang murni serius mengusung beliau pada waktu itu menjadi kandidat Wawako itu kan. Akhirnya dia sudah menghibahkan sebidang tanah untuk dipergunakan oleh masyarakat Tapanuli Bagian Selatan pembangunan Subgodang ya? Sopogodang. Bagas Godang kalau kita kan ya kan. Di daerah Kelurahan Ekajaya. Ada itu sudah ya? Sudah diberikannya memang. Sudah diberikannya, sertifikatnya ada dengan saya sebagai ketua harian Tapanuli Bagian Selatan. Artinya apapun dari Tapanuli bagian dari selatan kumpul di situ semua? Ya. Di Sopogodang itu? Ya. Itu tujuannya ya? Tujuannya adalah untuk lokasi pembangunan rumah. Kalau Sopogodang kita artinya Sopogodang kita bilang Sopogodang di Tapanuli Selatan artinya itu rumah pertemuan. Rumah pertemuan membicarakan baik itu adat, baik itu ya macam-macam pokoknya. Apa saja bisa dibincangkan di situ oleh masyarakat kita Tapanuli Selatan. Baik itu keluh kesahnya. Saat ini baru lahan yang dapat mungkin bagaimana nanti kita ke depannya nanti kita pikirkan bersama-sama. Baik. Emang Bang, saya mau tanya dikit. Abang begitu dekat katanya dengan Pak Maulana. Di mata Abang seperti apa sosok Pak Maulana itu? Yang Abang ketahui ya.
Jadi di mata saya pribadi, baik itu sebagai teman, baik itu sebagai sama-sama sama-sama seperjuangan. Pada waktu dia baru-baru jadi wakil wali kota, saya kan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Iya bang ya. Ya. Nah, jadi BKKBN, istilah orang lebih tahu BKKBN Kota Jambi. BKKBN ya, singkatannya. Nah, jadi artinya BKKBN ini setiap tahun ada acara kumpul-kumpul namanya Hari Keluarga Nasional, Harganas. Nah, artinya beberapa kali saya ikut mendampingi beliau mengikuti acara-acara, dan terakhir sebelum pensiun saya diajak beliau, dia dinas diundang oleh Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang, alumnusnya kan. Ada kerjasama yang dibuatkan oleh Pemda Kota Jambi dengan pihak Brawijaya Malang. Melihat seorang Dr. Maulana, Wakil Wali Kota Jambi, dengan sambutan yang dibuat oleh pihak Brawijaya Malang terhadap kunjungan beliau di situ, ya memang dia pada waktu mahasiswa pun beliau itu sebagai aktivis. Dia didampingi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Saya lupa kerjasama di bidang apa. Yang jelas kerjasama antara Universitas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Artinya Brawijaya. dia cekatan orangnya begitu bang, yang abang lihat. Sangat cekatan. Kalau melihat saya sangat cekatan. Sehingga mumpuni. Kalau untuk saat ini, kalau saya melihatnya untuk 2024 yang sudah dilihat oleh masyarakat. Dan survei juga banyak kita lihat, surveinya kan dia selalu di atas masih. Iya. Dan memang kalau menurut saya tidak ada yang lebih bagus untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pasha Maulana ini, ya Pak Maulana yang harus melanjutkan untuk 2024-2029. 2024-2029. Iya. Pak Maulana. Iya. Apa yang menjadi keyakinan abang dia harus 2024-2029 harus menjadi wali kota? Apa yang mau abang lihat atau apa yang mau abang ambil? Apa yang saya melihatnya di samping kepiawaian dan kemampuan beliau sebagai pemimpin dan sebagai pengusaha, dia kan punya rumah sakit. Iya. Banyak usahanya yang lain di luar rumah sakit. Iya bang. Iya. Dan bagaimana Kota Jambi ini 5 tahun kan sudah dijalaninya sebagai wakil wali kota. Saat ini sudah 4 tahun lah, masih ada 1 tahun lagi kan sisa masa baktinya kan. Ya. Nah, dengan 4 tahun ini ya mendampingi Pak Pasha sebagai wali kotanya, saya rasa tidak ada lagi yang lebih pantas dia melanjutkan pembangunan yang sudah dibuat oleh Pasha Maulana 2018-2023 besok. Belum ada yang pantas pengganti sosok Maulana. Begitu Bang ya? Selain dari Maulana, kalau saya melihatnya belum ada yang bisa mengimbangi beliau. Mengimbangi beliau untuk meneruskan ya. Ya, meneruskan program yang sudah dibuat mereka berdua untuk 2024-2029. Itu hanya ada di Maulana. Kalau saya melihatnya itu. Karena kita sudah terukur ya. Kita sudah banyak melihat ya seperti apa saat ini kan sudah mulai tahun-tahun politik ini ya. Sudah banyak yang ini. Ya. Ya, terus terang kita sudah banyak melihat gambar-gambar beberapa kandidat. Jadi memang sudah masuk tahapan ini, Bang. Nah, sudah masuk tahapan. Sudah verifikasi tahapan, ini kan. Nah, ngomong-ngomong Abang juga kan ikut juga kan terjun politik. Jadi terjunnya ke politik ini begitu pensiun kemarin. Karena ini ceritanya gini. Gimana Bang? Pak Sultan Adil sebagai ketua DPD Gerindra itu, ya, dia kan tahun 2014 mulai duduk di Dewan DPR RI. Nah, itu juga tidak terlepas dari bantuan kita komunitas Tapan di Bangka Selatan memperjuangkan beliau untuk duduk di Senayan.
Ya. Dan alhamdulillah memang beliau tahun 2014-2019 dapat gelar Bapak beasiswa kan. Memang basicnya beasiswa, Bang. Iya, karena dia di Komisi 10 waktu itu kan. Iya. Nah, 2019-2024 ya beliau masih jalan terus, dan begitu saya pensiun Januari 2020, 2 bulan menjelang datang COVID ke Indonesia. Iya. Saya pensiun. Alhamdulillah pensiun saya itu bersih. Ya. Tidak ada serah terima dengan yang karena bukunya kan per 31 Januari sudah tutup. Betul. 1 Januari masuk ke usia pensiun. Dan mulai dari situlah Pak Sultan Adil sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi via telepon dia ngubungi saya. Bang Haji, saya dengar sudah pensiun. Ya, jadi bagaimanapun entah diterima atau kurang diterima, pokoknya saya akan masukkan di kepengurusan di DPD Gerindra Provinsi gitu. Jadi karena bahasanya sudah begitu, tidak mungkin lagi. Ya oke lah, Pak Ketua, kan? Tidak bisa nolak. Tidak bisa nolak. Oke lah Pak Ketua. Jadi ya saya siap apapun yang mana, tapi ya mungkin tidak bisa seaktifnya kawan-kawan yang sudah aktif di situ sekarang. Gitu, kan? Iya Bang, ya. Karena apapun namanya, saya ini kan sebagai ketua komunitas Tapanuli bagian Selatan, ya mungkin kegiatan yang lain juga banyak karena komunitas Tapanuli bagian Selatan ini kita di Kota Jambi ini ya sudah berapa? Ada 50 lebih macam komunitas yang dinaungi oleh Tapanuli bagian Selatan. Tapanuli bagian Selatan. Ya. Dulu Tapanuli bagian Selatan itu kan hanya 1 kabupaten. Iya. Tapanuli Selatan. Sekarang ini yang dulu 1 Tapanuli Selatan, sekarang sudah menjadi 5 kabupaten kota. 1 kota Jambi, 4 kabupaten. Begitu luasnya ya. Iya. Nah, jadi ya mulai dari situlah akhirnya, karena ini memang sudah tahapan untuk Pileg 2024 yang akan datang. Ya, sesuai dengan perintah partai disuruh harus mencalonkan. Memang saya disuruh nyalon untuk maju menjadi DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi. Kota Jambi. Ya. Nah, saat ini saya memang sudah mulai masang-masang baliho sedikit-sedikit, dan kawan-kawan pada umumnya sudah banyak support nggak itu? Sudah mulai tahu, dan mereka pada umumnya kami dukung Bang, pokoknya kami apapun yang nanti ya jangan ragu. Tapi Abang tidak salah masuk ke studio ini Bang, karena memang ada programnya Face to Kandidat 2024 tadi. Alhamdulillah, Mas, saya juga tadi ya entah apa ini siang-siang tadi dapat telepon dari Adinda ini. Iya. Jadi teman-teman, ini di samping sosok beliau ini dekat dengan Maulana, ternyata diam-diam beliau ini mencintai politik juga, sehingga tamat dari PNS atau pensiun beliau ini masuk ke jejaringan politik. Ini luar biasa, ini harus kita support dan kita dukung. Kenapa? Karena Abang itu walau bagaimanapun Bang, Abang itu adalah aset walaupun tidak lagi menjadi seorang PNS, karena Abang sudah melanglang buana di dunia birokrasi, tentu sangat memahami kondisi-kondisi yang ada di pemerintahan, begitu Bang. Mungkin baik secara regulasi ya Bang ya, seperti ya macam-macamnya apa yang terjadi di pemerintahan lah. Mungkin Abang sudah memahami itu Bang. Jadi begini, setelah mulai aktif sedikit di politik ini melalui Gerindra ini, memang saya pikir karena kita memang kalau masih bisa berbuat, kenapa harus tidak berbuat? Betul Bang, betul. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya kalau kita memang di garis tangan kita memang dibuat Tuhan nanti bisa dapat di situ, ya mungkin mudah-mudahan dengan keberadaan kita di situ kita bermanfaat buat masyarakat. Saya niatnya hanya seperti itu. Niatnya seperti itu ya. Jadi, seperti itu, ndak ada yang macam-macam. Mudah-mudahan kalau memang kita diperkenankan oleh Tuhan dan garis tangan kita memang bisa dapat duduk di situ, mudah-mudahan kita bermanfaat buat masyarakat
dan ada gunanya memang ya apa karena kita masih bisa, kenapa tidak dilaksanakan kan? Satu, kesehatan masih punya, Alhamdulillah ya kan? Terus ilmu-ilmu yang bermanfaat tadinya abang manfaatkan untuk orang banyak, abang aktifkan kembali melalui DPR, kan gitu bang fungsinya. Tapi karena bang, memang tidak ada kegiatan lagi, anak juga hanya satu pasang, itu pun sudah berkeluarga. Saya sudah punya cucu 2, dari 2 anak sudah masing-masing sudah dapat cucu satu-satu. Mudah-mudahan dijabah bang, semoga sukses. Amin, amin. Tapi bang, sebelum ini kita kembali ke yang tadi bang, soal Pak Maulana. Saya mau pingin tahu bang, ngomong-ngomong, Pak Maulana ini kan satu partai bang. Pak Maulana bukan satu, begini bahasanya. Pak Maulana ini kan ikut Partai Nasdem ini bang. Iya, iya. Yang konon katanya di dalam satu partai tersebut ada juga yang ingin mencalonkan wali kota, ya kan? Ingin mencalonkan juga wali kota. Mungkin sebut sajalah, kita tahu siapa yang nggak kenal dengan Bang Haji Rahman ya bang ya. Bang Haji Abdurrahman kalau tidak salah nama jelasnya. Ketua Bapilunya saya dengar. Oh, Ketua Bapilunya di Partai Nasdem ya. Saya menyinggung itu bang. Abang selaku orang dekat bang, respon abang apa pertama sekali bang melihat itu? Respon dulu bang. Responnya ya, saya pernah cerita-cerita dengan Pak Maulana. Tadinya dia ini kan kader Gerindra ini. Oh tadinya kader Gerindra. Jadi semenjak ditarik oleh Pak Wali katanya ke Nasdem, ya sebenarnya kalau secara hitam di atas putih belum ada dia mengundurkan diri dari Gerindra. Belum ada mengundurkan diri dari Gerindra. Dan Pak Sultan Adil sebagai Ketua DPD pun sudah pernah cerita-cerita dengan rombongan kami itu terhadap keberadaan Dr. Maulana di Partai Gerindra. Oh gitu. Secara administrasi belum mengundurkan diri dari Partai Gerindra, tapi tidak tahu bagaimana kalau dia di Nasdemnya ya. Iya. Yang dengar-dengar bincang-bincang kalau warung kopi, bincang-bincang warung kopi, saya dengar-dengar nanti Pak Maulana kan akan diusung oleh Nasdem untuk jadi wali kota nanti di 2024. Dengar-dengar itu cerita warung kopi ya. Makanya ditarik ke Nasdem dia ya gitu ya, sama oleh Pak Wali. Ditarik oleh Pak Wali lah barangkali menjadi pengurus di Nasdem Provinsi Jambi kan. Nah, terus saat ini dengar-dengar juga sudah agak-agak apa namanya? Agak-agak miring-miring obrolan warung kopi di luar kan terhadap Pak Maulana di Nasdemnya sendiri. Oh gitu. Iya. Ada kerenggangan begitu bang maksudnya? Ya dibilang kerenggangan ndak mesti perkara, tapi mungkin termasuk seperti itu juga mungkin. Terus abang selaku sahabat dekat, apa yang abang berikan pada Pak Maulana? Nah itulah kami sebenarnya sebagai di samping memang keluarga, karena antara Maulana dengan Tabaksel itu kan sudah sudah jadi keluarga besar. Iya bang. Dan Pak Maulana ini kan sudah ditabalkan menjadi marga Siregar dia dulu sebelum dilantik jadi wakil wali kota kan. Iya. Ibu Nadianya masuk, kita tabalkan masuk Marga Nasution. Iya bang, iya. Oleh Pak Sultan Adil waktu itu kan. Iya bang, ya. Nah jadi bagaimanapun sebenarnya Pak Maulana ini kan kalau dari adat Tapanuli Bagi Selatan kita kan terlepas lagi. Iya bang. Dia terdaftar sebagai anggota arisan keluarga besar Siregar dengan anak borunya. Memang ndak hadir setiap bulan dia, tapi pernah hadir. Pernah hadir menghadiri pertemuan bulanan. Kewajibannya administrasi setiap itu selalu dipenuhinya. Nah, jadi mungkin bagaimanapun ya kalau tidak bisa dipungkiri memang itulah obrolan orang di warung kopi kan. Tapi apa bang yang abang lihat bang, posisi itu kalau benar terjadi bang, bahwasanya di dalam satu partai khususnya Nasdem ada juga yang dicalonkan menjadi wali kota bang, apa yang abang lihat? Ya kalau saya pribadi melihatnya memang ya Maulana itu sekarang ini sudah agak-agak apa namanya, agak
kalau awalnya memang konsepnya dia untuk jadi kandidat di 2024 nanti. Untuk wali kota nggak ya, masalah, all nggak out kita masalah. ya. Iya. Tapi saat ini kan kita melihatnya pun sudah hanya dia kegiatan sebagai program Pemda yang kita lihat di masyarakat kan. Jadi posisi Pak Maulana hari ini genting Bang di Partai Nasdem menurut Abang atau bagaimana? Soal genting tidaknya saya enggak paham di internal mereka kan. Di internal mereka. Tapi yang jelas kalau yang saya tahu di Gerindra dia belum ada pengunduran diri. Sampai saat sekarang ya? Sampai saat ini dia belum mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Tapi secara de facto-nya atau de jure kan sudah menjadi pengurus Nasdem Provinsi Jambi. Tapi kalau beliau Nasdem bagaimana Bang? Posisi Abang tetap bantu beliau? Atau memang akan mencari hal-hal yang baru? Itulah kami di komunitas Tapanuli Bagian Selatan ini sebenarnya mau berdiskusi dengan Pak Maulana sendiri. Seperti apa baiknya ya? Baiknya, karena memang kita kan tidak bisa mungkirin apa yang menjadi obrolan warung kopi terhadap dia di Nasdem sekarang ini kan. Nah, jadi secara di Gerindra sendiri dia secara tertuliskan belum ada dikeluarkan. Oke, Bang. Nah, jadi mestinya kalau sebenarnya kami juga di komunitas yang saya bilang tadi ada komunitas pensiunan kota itu sama-sama menilai terhadap Maulana ini bagaimana kondisinya dia di Nasdem ini sama. Bentar, artinya tanda kutip Bang ya, Pak Maulana belum pernah mengajukan diri masuk Nasdem begitu? Kalau menurut pengakuan beliau dia kan bukan minta pindah ke situ. Hanya ditunjuk dan dimasukkan begitu. Ditunjuk menjadi kepengurusan barangkali. Baik. Itu sementara dia. Di Gerindra itu beliau ini kan wakil ketua. Wakil ketua. Pada waktu itu. Baik. Kalau sekarang ya Dr. Nadia masih sebagai wakil bendahara sampai saat ini masih eksis. Masih eksis di Gerindra itu. Luar biasa. Itu dia pemirsa, mungkin lain waktu kita akan gali terus ya, namanya politik tentu diperbincangkan secara politik juga kan ya, begitu Bang ya. Jangan ada sensi-sensi persoalan politik. Begitu, Bang. Siap. Yang pastinya tujuannya adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak, sekalipun itu pahit, kan begitu, Bang. Abang sebagai penutup ini, Bang, apa yang mau Abang sampaikan ke publik, Bang? Apakah Abang ingin mencalonkan diri atau mau mengenalkan sosok Maulana atau sekaligus boleh, Bang? Jadi ya silakan ngadap kamera, nggak apa-apa. Para pemirsa, rekan-rekan komunitas Tapanuli Bagian Selatan dan lain-lain yang ada dari Sumatera Utara yang ada di Kota Jambi ini, mari kita sama-sama berkomit membantu Dr. Maulana, Dr. Haji Maulana MKM, Siregar MKM, sesuai dengan rancangan kita 2018-2019 yang lalu, bahwa Maulana itu 2024 rancangannya harus jadi wali kota. Rancangannya harus jadi wali kota? Iya. Luar biasa. Harus jadi wali kota, itu tekad dari kami komunitas Tapanuli Bagian Selatan untuk beliau. Ya, jadi barangkali ya bagaimanapun Pak Maulana mudah-mudahan bisa dengar apa yang kita bincangkan ini, sehingga beliau pun mungkin nanti bisa berpikir ya untuk kedepannya bagaimana dia. Kalau memang kita betul yang bincang-bincang warung kopi saat ini terhadap dia di Nasdem itu, mestinya dia ambil sikap. Ambil sikap. Ya. Salah satu itu keinginan Abang ya? Bukan hanya saya, keinginan kami dari masyarakat komunitas Tapanuli Selatan. Mungkin seluruh kota Jambi, Bang. Mudah-mudahan. Yang jelas komunitas Tabaksel yang ada di kota Jambi berharap terhadap beliau ini. Segera bersikap begitu ya? Bersikaplah, karena bagaimanapun 2018 dulu yang menggotong dia untuk jadi wakil wali kota adalah Gerindra Jambi. Betul sekali, Bang. Ya. Oke, Bang. Untuk terakhir kali, Abang sendiri, Bang, untuk ke depan, apa nih kelanjutannya? Saya alhamdulillah saat ini sudah menjadi bakal calon legislatif
Partai Gerindra Provinsi bakal Jambi calon legislatif Partai Gerindra 2024 2024 untuk DPRD Kota Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi. Siap. Ya, mudah-mudahan apa yang saya niatkan ini ya diijabah oleh Allah, dan kalau memang terjadi nanti ada garis tangan Tuhan merestui, mudah-mudahan kita bermanfaat buat masyarakat Amin. Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Baik Bang, selamat malam, sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Amin, amin.